Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita berjumpa lagi untuk podcast YouTube JTI Innovation, sebuah TEVA dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Dr. Denny Trias Utomo, biasa disebut atau dipanggil DTU. Bukan DTU, tapi DTU. Beliau adalah orang yang luar biasa, sukanya belajar, sukanya sekolah, sukanya berjuang, tidak tahu kapan hasilnya. Maka dari itu kita harus menanyakan kenapa beliaunya harus berjuang sampai cita-citanya nanti menjadi profesor, dan semoga segera terwujud profesornya. Gitu. Oke, gimana kabarnya Pak Denny hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Saudaraku, sahabatku perjuangan Pak Eli Mulyadi. Alhamdulillah. Pak Denny itu kan termasuk orang lama nggih Pak Denny di JTI nggih. Tahun berapa mulai di Polije Pak Denny? Insya Allah Pak Eli, saya sudah sejak tahun 2003 ya. 2003. Alhamdulillah waktu itu juga satu angkatan itu sama Pak Wadir satu, sama Pak Agus ya, Pak Agus Har. Kemudian ada lagi yang seangkatan saya itu Pak Nugroho mungkin ya, jadi beliau juga merupakan salah satu senior yang ada di sini. Itu mungkin kira-kira Pak Eli. Jadi kalau dihitung secara aktivitas itu mungkin sudah hampir 20 tahun Pak Eli. Wah, cukup lama Pak Denny ya. Harusnya sudah mendapatkan banyak penghargaan ini Pak Den. Setidaknya penghargaan dari alumni-alumni yang notabene akan selalu mendoakan Pak Denny agar amalan ilmunya itu menjadi amalan soleh, amal jariah, itu Pak Den. Pak Den, dulu waktu pertama di Polije, Politeknik Negeri Jember, apakah jurusan Teknologi Informasi itu sudah ada atau belum Pak Den waktu itu? Ketika saya masuk tahun 2003 itu dengan status honorer Pak ya. 2003 itu kami mengawalinya dengan Pak, yang teman-teman seperjuangan yang waktu itu ada Pak Suratno, kemudian Pak Yogi Swara ya, Pak Yogi Swara. Ketika itu kami sama-sama berstatus honorer. Pada saat itu jurusan TI belum ada, yang ada adalah jurusan manajemen agrobisnis. Nah, kita ada di bawah jurusan manajemen agrobisnis itu. Pada saat itu diinisiasi prodi baru yaitu manajemen informatika. Nah, ketika kami bergabung di sana angkatan pertama manajemen informatika itu kalau tidak salah ya, mungkin ada di antara pendengar di sini mungkin ada yang alumni dari manajemen informatika, mahasiswanya sekitar 72 ya kalau nggak salah. Itu masih angkatan pertama. Kemudian di tahun kedua kami persiapan untuk mendirikan prodi baru teknik komputer. Ya, kedua-duanya manajemen informatika dan teknik komputer itu merupakan prodi D3 hingga sampai saat ini. Ya, kami berharap mudah-mudahan atas dukungan, partisipasi atau perhatian dari teman-teman alumni, dari masyarakat sekitar, dan dari khalayak sivitas akademi bisa ditingkatkan menjadi D4 ya. Amin. Siap Pak Den. Setidaknya perjuangan Pak Denny dan teman-teman yang di awal mulai dari ikut jurusan manajemen agribisnis sampai dengan punya jurusan sendiri, perjuangannya menurut saya sudah sangat luar biasa sampai sekarang.
jurusan kita, jurusan teknologi informasi menjadi jurusan yang sangat favorit, sangat diminati oleh Alhamdulillah. alumni atau lulusan SMA, SMK gitu ya. Okay. Nah, dari situ kan perlu adanya peningkatan kompetensi nih Pak Den, dari dosen-dosen, utamanya yang notabene Pak Denny itu kan terkenal getol sekolah, terus getol untuk bisa mempunyai sertifikasi kompetensi yang luar biasa. Nah, bisa diceritakan Pak Den perjuangan untuk bisa sampai dengan punya gelar doktor ini Pak Den ya, setidaknya menjadi penyemangat buat kita lah Pak Den gitu ya. Kita jangan cerita yang susah-susah katanya Pak Den. Cerita yang nikmat-nikmat dulu lah gitu. Nanti kalau yang susah-susah saya sendiri jadi takut gitu. Mungkin teman-teman yang muda-muda seperti saya ini takut untuk bisa sekolah-sekolah terus gitu Pak Den. Yang nikmat-nikmat Pak Den, monggo Pak Den. Gimana ya Pak Eli ya? Tadi Pak Eli di awal sudah memberikan ilustrasi ke teman-teman. Nah, ini kan bahwa saya secara pribadi itu berjuang terus gitu ya, ini tak pernah henti gitu ya. Ini begini ya teman-teman ya, memang ini sangat pribadi sekali. Kalau bagi saya secara pribadi itu mohon maaf ini ya ini kan curhat, boleh ya Pak Eli ya? Boleh. Jadi kalau bagi saya kenikmatan itu ketika kita berjuang Pak Eli. Nikmatnya itu justru di perjuangan itu, bukan ketika menangnya. Malah gitu ya? Iya gitu. Jadi adrenalin kita tertantang ketika kita berjuang. Gitu. Maka ketika kemarin itu kita sudah berhasil mendirikan jurusan. Jadi kan prosesnya kan kita mendirikan prodi ini, mensetelkan prodi MIF, ya. Kemudian mendirikan prodi TKK, berhasil sudah berdiri TKK. Sampai kemudian tahun 2006-2007 mendirikan jurusan TI, ya, berhasil sudah. Kemudian kuliah kan kita tahun 2008-2009 kita kuliah ambil S2. Setelah itu kita lihat jurusan sudah settle gitu kan, udah mulai berjalan, harus berjuang apa lagi nih gitu. Ya, berjuang itu kuliah lagi Pak Eli di S2 selesai, kemudian melanjutkan S3 yaitu kemudian berjuang lagi, dan lumayan perjuangan yang terakhir itu sampai katanya belum berakhir Pak Eli. Yang kemarin. Iya. Yang kemarin. 2021 selesai. Alhamdulillah. Perjuangan kuliah selesai. Sekarang berjuang lagi Pak Eli. Berjuang untuk mengaplikasikan apa yang didapat setelah sampai 2021 itu. Oke. Pak Den, semoga ilmunya bermanfaat tuh Pak Den, dan saya pikir komitmen untuk kebermanfaatan ilmu-ilmu kita itu menurut saya Pak Denny sudah luar biasa gitu. Untuk ini Pak Den, apa penyemangat teman-teman, kira-kira apa yang harus teman-teman yang muda-muda seperti saya ini Pak Denny untuk bisa seperti Pak Denny lah, setidaknya bisa ke associate profesor gitu Pak Den. Apa kira-kira Pak Den? Apa ya kira-kira? Sebenarnya simpel. Ini sederhana sekali pemikirannya Pak Eli. Semua orang juga berpikir seperti itu ya. Saya pikir semua orang itu harus punya mimpi. Ya. Oke. Harus punya mimpi, itu yang penting. Jadi teman-teman semua, saya yakin semua teman-teman punya mimpi, punya obsesi. Tentunya dalam tanda kutip hari ini adalah yang baik ya, tentunya seperti itu. Kalau agar kita bisa lebih bermanfaat gitu. Kalau ini kembali lagi ke pribadi saya gitu ya. Ketika saya punya mimpi saya itu apa? Pertama, mimpi saya itu tentunya menggantungkan cita-cita setinggi langit. Awalnya itu. Ya. Tetapi ketika itu dijalani, kan ini kuliah saya kan merupakan perjalanan yang sangat panjang, 3 tahun itu. S3 itu
7 tahun lebih lah ya. Sampai 7 tahun ya Pak Den? Iya, di S3 Saya itu padahal sampai 7 mimpinya tahun. pengen 2-3 tahun selesai Pak Den. Nah, seperti itu. Mimpinya 3 tahun maksimal selesai. Tapi takdir mengatakan, takdir Allah menunjukkan bahwa 7 tahun. Nah, di tahun ke 6 dan 7 itulah akhirnya mulai terbuka. Mimpi itu yang akhirnya kita tetap harus realistis, yang menjadi nyata. Bahwa ternyata apa yang harus kita pegang itu, bahwa ternyata apapun yang akan kita raih, baik itu kuliah di mana, di S1, S2 maupun S3 sekalipun, yang paling penting itu mimpi itu adalah kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu. Oke. Jadi ketika awalnya tadi kita bermimpi setinggi langit itu, ketika di tahun ke-7, nah itu mulai terbuka. Ke-6 ke-7 terutama itu mulai terbuka. Oh iya. Ternyata ketika kita kuliah tinggi itu apa gunanya? Ya gunanya ya kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu akhirnya membuka mata hati saya gitu ya, bahwa teman-teman ini bukan dalam artian untuk mengecilkan ya teman-teman semangat untuk kuliah dan sebagainya. Teman-teman itu baik sekarang itu di tataran D3, S1, S2 maupun S3 sekalipun, yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Tapi ada tapinya, notabene-nya. Kalau teman-teman kuliahnya itu sampai S3, tentunya kebermanfaatannya akan jauh lebih banyak daripada yang D3 gitu ya. Beda sama tiganya, tapi satunya D, satunya S. Itu Pak Heri. Siap Pak Den. Berarti bisa saya garis bawahi ya Pak Den. Yang pertama, saya balik dulu. Yang pertama bahwa kita harus punya cita-cita setinggi langit. Artinya bahwa kalaupun tidak tidak bisa kita raih setinggi langit, setidaknya setengah langit sudah bisa kita raih begitu. Yang kedua itu ada slogan atau apalah namanya yang sering sekali digaungkan tentang never give up gitu ya. Bahwa kita harus selalu fight gitu, harus selalu fight gitu. Terus yang berikutnya bahwa dengan fight tadi, bahwa kita mau berjuang, kita punya cita-cita, maka Allah takdir itu akan memberikan bahwa the dream come true gitu. Artinya bahwa segala sesuatu itu ya sesuai dengan usaha kita, manjada wajada. Maka saya pikir ini yang bisa kita bisa kita teladani Pak Den ya, bisa kita teladani untuk teman-teman yang muda-muda seperti saya. Mohon maaf saya masih dihitung muda. Gitu Pak Den. Pak Den, mungkin dari banyak sekali keberhasilan Pak Den ini tentang studi, tentang mengajar, tentang berbagi, tentang kebermanfaatan, mungkin ada satu sisi buruk atau sisi jelek atau sisi ketidakberhasilan Pak Denny atau sisi kegagalan Pak Denny, mungkin bisa menjadi pemicu kita agar tidak gagal gitu. Apa yang mungkin masih ada di dalam hati, saya gagal apa ya gitu. Dan tidak selalu mulus kan Pak Denny dalam perjalanan itu. Begini Pak Eli, terus terang, gagal itu pertama dalam artian kepada orang-orang terdekat saya sendiri Pak Eli. Terus terang ini ya, seorang dosen, mungkin ini teman-teman juga merasakan gitu ya, lebih mudah mengarahkan 100 orang atau 200 orang mahasiswa daripada mengarahkan 1 orang atau 2 orang anak kita sendiri. Seperti itu Pak Eli ya. Contohnya, saya kan ada di bidang TI ini, sudah babak belur lah, mulai dari S1, S2, S3 itu kan ada di bidang TI terus gitu kan. Kalau orang yang ini normal gitu kan, anaknya kan pasti harus ada ngikutin jejak orang tuanya lah gitu. Betul. Bahkan atau mungkin ada yang ingin, wis anak aku jadi dosen, anakku ya nanti jadi dosen gitu kan ya. Tapi kita kan punya anak atau punya produk itu kan titipan dari Allah ya. Kita tidak bisa mendidik anak kita seperti manufaktur gitu ya, kayak pabrik gitu kan ya.
Anak kita mencetak anak kita seperti batu bata. Jadi anak saya 2 itu tidak ada Pak Eli. Yang di jurusan IT itu nggak ada Pak Eli. Itu sudah kita tawarkan seperti itu, nggak ada yang mau. Tapi kan artinya sebetulnya itu bukan kegagalan toh? Iya, bukan kegagalan, karena itu masih proses. Cuma kesulitan Pak Eli. aja Iya. kan? Iya. Kesulitan mengarahkan. Iya. Tapi kan anak-anak pastinya namanya generasi sekarang berbeda dengan kita ya. Iya. Oh, dengan Pak Denny, bukan dengan kita. Saya kan lebih muda. Nah, mereka mungkin punya dunia sendiri, punya cita-cita sendiri tadi. Ya, sehingga orang tua mungkin tinggal memberikan dorongan gitu. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu kan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Orang tua seperti kita kan sudah bisa seperti itu. Dan semoga itu bukan kegagalan, hanya kesulitan mengarahkan. Dan semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding dengan kita, gitu ya Pak Denny. Insya Allah target kita menjadi seperti itu Pak Eli. Siap. Lebih sukses daripada kita tentunya dunia akhirat Pak Eli. Amin. Semoga itu juga menjadi panduan buat saya Pak Den, agar ya dunia akhirat itulah tujuannya gitu. Oke. Apalagi ya untuk sementara itu Pak Denny, nanti kita podcast lagi Pak Den yang lebih seru lagi Pak Den. Ini masih awalan ya, sama testing alat. Yang jelas Teva GTI Innovation ini adalah sebuah Teva yang dinaungi oleh Politeknik Negeri Jember yang akan bisa nantinya mendukung ke BLU-an, Badan Layanan Umum, bahwa Polisi kita sudah BLU, bahwa dengan BLU kita nanti jauh bisa lebih mandiri di bidang pendanaan. Begitu juga tentang Teva kita arahkan agar bisa membantu untuk BLU tentang pendanaan dan lain-lain. Semoga saja Teva ini juga bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa kita, teknisi-teknisi kita, tendik kita, dosen-dosen kita, sehingga semuanya bisa berbaur, bisa mengisi, dan kita punya produk-produk unggulan agar bisa laku terjual. Gitu Pak Den ya. Terima kasih banyak Pak Den, salam sehat. Terima kasih, sukses GTI Innovation. Sip, PC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.